Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam fa arsalahu basyiran wa nadhira wa ja'ala Islam dinahu irtadahu khaimat asy-syara'i ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Wadhkuru qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua hal yang mesti kita kenang dan patut kita syukuri dalam kesempatan ini. Yang pertama, Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan kita untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat manusia, mengeluarkan kita dari zulumat ila nur, mengeluarkan kita dari zulumat syirk dan kufr kepada nur tauhid wal Islam, dari zulumatil maksiat dan kejahatan kepada nur taat dan kebaikan, dari zulumatil jahiliyah kepada nur ilmi dan peradaban, dari kehidupan yang kacau, penuh pertentangan, peperangan, kepada kehidupan yang aman, damai, bersatu dalam persaudaraan ini. Alhamdulillah, berkat perjuangan Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in, kita dapat merasakan nikmat itu. Agama itu sampai ke negeri kita. Bahkan negeri kita, negara kita Indonesia ini sekarang menjadi negara di mana umat Islam yang paling banyak di dunia. Yang kedua, dalam kesempatan ini juga kita bersyukur mengenang nikmat Allah kepada kita yang telah menyelamatkan negeri kita dari pengkhianatan orang-orang yang mengingkari nikmat Allah tersebut, ingin memadamkan cahaya itu, menggantinya kembali dengan kekufuran, ateis, kehidupan tanpa nilai-nilai ketuhanan. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi, membunuh ulama-ulama dan orang-orang baik yang tidak sepaham dengan mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memantapkan, mengokohkan hati kita dalam iman dan Islam ini, menjaga kita dari kesesatan syubhat dan kejahatan maksiat yang akan menjadikan hidup kita seperti neraka sebelum Allah memasukkan ke nerakanya di akhirat. Sementara itu kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak cucu kita dari pemahaman dan perbuatan yang akan membawa kita kepada kehancuran itu, neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah memerintahkan kita dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang kita bacakan tadi, yang artinya, wahai hambaku yang telah beriman ini, jagalah dirimu
dan jagalah keluargamu dari api neraka, di mana bahan bakarnya adalah manusia yang kufur, manusia yang seperti batu, dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah membantah kecuali mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dikonkretkan oleh Rasulullah SAW dengan tugas, dengan membagi-bagi tugas kepada kita. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah penjaga. Ra'in bukan diterjemahkan tepatnya pemimpin, tapi adalah penjaga, dan setiap kamu adalah bertanggung jawab, akan diminta pertanggungjawaban atas jagaannya. Imam dengan segala tingkatnya, pemimpin dalam segala tingkatnya, para kepala keluarga, pakar ibu rumah tangga, anak, bahkan khadim, kata Rasulullah SAW, adalah penjaga dan akan diminta pertanggungjawaban atas jagaannya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan kita saling bekerja sama, ta'awun untuk itu dengan yang lain dari hal-hal yang akan membawa kita. Teksnya di dalam Al-Quran membawa kita ke neraka. Namun sebenarnya apa yang membawa kita ke neraka di akhirat itu adalah perbuatan yang juga akan membuat hidup kita di dunia ini seperti di neraka. Kesesatan dan kejahatan yang membawa manusia kepada petaka dunia dan akhirat itu secara umum disebabkan dua hal. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Yang pertama syubhat, yaitu pengaburan akidah. Ini dilakukan oleh syaitan, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin. Sejak dari nenek moyang kita Adam alaihissalam, syaitan itu bersumpah akan menyesatkan umat manusia ini. Target utamanya adalah kalau bisa membuat kita kufur, kafir dengan Allah. Wa waddu lau takfurun. Mereka ingin kalian ini kafir kembali, kata Allah. Mereka menyebarkan keraguan kepada Allah, keraguan kepada hari akhirat, keraguan kepada surga dan neraka. Kadang-kadang datang dengan pendekatan ilmiah, tapi sebenarnya tidak ada yang ilmiah. Kadang-kadang dengan manusia itu dijerat dengan kenikmatan dunia. Kadang-kadang dibangkitkan rasa sakit hati dan dendam amarahnya, sehingga tidak dapat berfikir waras, sehingga mengatakan, saya sebelum lahir tidak tahu apa-apa, maka saya juga tidak perlu tahu apa yang akan terjadi setelah mati. Dhaluna wa mudillun. Mereka sesat dan menyesatkan. Sekali lagi, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kita dari petaka yang menimpa negeri ini tahun 1965, 30 September. Dari orang yang ingin menguasai negeri ini dan mencabut iman dan Islam dari dada penduduknya. Ma'asyiral muslimin, kalau setan tidak bisa membuat mukminin ini kafir, mereka akan berusaha agar agama itu lemah, tidak memiliki power, tidak berpengaruh. Biarlah, kata mereka tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka mungkin mengerjakan ibadah-ibadah tertentu, tapi agama itu tidak ada pengaruhnya pada perilaku dan sikap mereka. Tidak ada lagi nilai agama dalam pergaulan, dalam pendidikan, dalam ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setan itu terus berusaha. Mereka tidak mengenal menyerah.
Barat, baik Eropah ataupun Amerika telah mereka taklukkan. Mereka telah mencabut agama dari pemeluk. Kalau masih ada, itu tidak ada power sama sekali. Mereka membangun peradaban tanpa agama, tanpa nilai-nilai ilahi, tanpa kitab suci, tanpa panduan dari Rasul. Inilah bapak-bapak, saudara rahimakumullah yang kita khawatirkan. Kalau menular ke negeri kita, kepada anak cucu kita. Kalau sudah ada, kita khawatir ini berkembang. Oleh karena itu ingatlah firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Setiap kita adalah penjaga dalam berbagai posisi dan kapasitas. Harus kita menjaga diri, keluarga dan anak cucu kita dari syubhat, dari pengaburan akidah yang dilancarkan oleh setan laknatullah itu. Yang kedua, syahwat, yaitu nafsu yang tidak terkendali. Ini pintu masuk setan yang kedua. Kalau tidak berhasil melalui syubhat, membuat kita kafir, dia masuk melalui syahwat. Dia bangkitkan syahwat terhadap harta. Syahwat seks, tidak saja wanita. Syahwat kekuasaan. Kalau sudah demikian, tidak peduli lagi dengan yang namanya dosa. Tidak peduli lagi dengan kabair, dosa besar itu sudah dilanggar dan tidak ada merasa bersalah. Tidak lagi penting yang namanya kebenaran, keadilan, bahkan kemanusiaan. Kalau ini terjadi pada kita, anak cucu kita, maka ini pendahuluan dari neraka. Maka sekali lagi tugas kita bersama adalah melindungi diri kita dan keluarga kita dari kehidupan yang memperturutkan hawa nafsu. Rasulullah mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia dizalimi atau menzalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami akan menolong yang dizalimi. Tapi bagaimana kami menolong orang yang menzalimi? Kata Rasulullah SAW, tahan tangannya, larang dia dari berbuat zalim, maka itu cara menolongnya. Ma'asyiral muslimin, jalan untuk menyelamatkan sendiri dan keluarga kita akhirnya kembali kepada pertama pemahaman dan pengetahuan kita tentang agama. Ma'rifatullah wa ma'rifatu dinihi. Mengenal Allah dan memahami agamanya. Semakin baik pemahaman kita tentang Allah dan agama Allah, maka syaitan akan sulit menyesatkan kita. Kita yang sebagai penjaga ini terlebih dahulu memahaminya. Kalau tidak, maka ibaratnya kalau kusir buta, kuda pun buta, maka penumpangnya akan pasti masuk jurang. Setelah itu, maka setiap kita menjadi penjaga tadi. Menegakkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar, yang ulama tegaklah dengan fatwanya, nenek mama dengan adatnya, Gubalang dengan keberaniannya, pemerintah dengan undang-undang dan aturannya. Jagalah rakyat ini dari syubhat, dari penyesatan akidah, dari aliran sesat, dan jaga dari syahwat yang tidak terkendali. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang selamat dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.